saya datang ke sini, bener ini Bambang bisa nulis nih kan gitu kan. Makanya tentu setelah saya datang dan saya sudah dapatkan bukunya, saya akan baca apa tulisan Bambang tentang dirinya itu. Tapi bagaimanapun sebagai pembinamu Bambang, saya ucapkan selamat ya, karirmu masih juga panjang ya. Mainlah terus dan hidupmu adalah untuk sepak bola. Bisa dibilang kan buku pertama yang ditulis langsung oleh pemain sepak bola Indonesia, dan ini sebetulnya nunjukin inteligensia seorang Bambang Pamungkas. Nggak terlalu banyak kan sebetulnya atlet di Indonesia yang punya daya pikir yang lebih gitu ya, cukup smart gitu. Dia biasa nulis blog dengan cara bertutur yang rapi, cara nulis yang rapi, dan itu nunjukin bahwa ada hal lain di luar skill fisik yang dibutuhkan oleh seorang atlet. Kalau bagi saya sih menarik, karena ini kan hal pertama di Indonesia. Sementara saya yakin Bambang orang yang punya target dalam hidupnya dan sifat kompetitifnya cukup tinggi. Kalau kelihatan ada bagian dari opening bukunya yang dia nyebut kalau sepanjang karirnya nggak ada gelar yang dia kasih ke negara, itu artinya dia adalah generasi gagal. Dan bagi saya itu nunjukin bahwa dia orang yang sangat komit, punya target, dan dia sebetulnya juga kecewa bahwa target yang dia ingin capai itu nggak tercapai pada timnas. Apresiasi yang setinggi-tinggi lah buat BP ya, luar biasa nih, senang. Aku pribadi senang gua lihat teman yang bisa meluncurin buku. Orang pertama pemain sepak bola di Indonesia yang ngeluarin buku, luar biasa. Salut. Maju terus, Pe. Ini salah satu awal mulai yang bagus buat pemain-pemain sepak bola supaya bisa menceritakan perjalanan karir mereka. Tapi kalau dari Bambang Pamungkas sendiri, menurut gua dia pantas banget dibuatin buku ini karena menurut gua dia intelijensinya tinggi. Jadi emang poinnya adalah pemain sepak bola itu emang selain pintar di lapangan juga harus pintar di luar lapangan. Menurut gue bahwa Bambang berhasil menerbitkan suatu buku memang sudah layaknya ya, karena Bambang pasti punya seseorang yang punya banyak pendapat dan orang yang bisa mengartikulasikan pendapatnya. Jadi pasti banyak manfaat yang bisa Bambang berikan kepada pecinta bola dan generasi-generasi pemain sepak bola selanjutnya. Orang yang sekarang menganggap BP ini sebentar lagi pensiun, masanya sudah habis, dan akhirnya memilih jalur bikin buku deh biar terkenal lagi gitu. Nah, bagaimana tanggapan seorang BP mengenai hal itu? Itu sah-sah saja, artinya setiap masyarakat setiap orang berhak untuk menilai gitu. Tapi saya pribadi saya mengatakan bahwa buku ini lebih kepada charity, dan baru kali ini ada orang yang sepaham dengan saya untuk bagaimana membuat buku ini lebih bermanfaat kepada orang lain. Jadi kalau dikatakan masa saya sudah habis, kita tidak pernah tahu, karena saya sendiri mengatakan saya tidak akan pernah bisa mengatakan kapan saya pensiun, karena saya bermain menggunakan hati. Artinya ketika hati saya mengatakan Bambang saatnya berhenti, maka saya akan berhenti, dan itu saya tidak tahu kapan, mungkin besok, mungkin seminggu lagi, mungkin bulan depan, atau setahun lagi, saya nggak pernah tahu. Tapi saya ingin bermain sampai saat nanti saya atau tubuh saya mengatakan saatnya saya berhenti. Jadi saya tidak pernah tahu saya kapan akan berhenti. Tapi buku ini jelas bukan menjadi pertanda saya untuk sekedar bersepak bola, tapi buku ini lebih kepada kegiatan sosial yang mungkin sebagai seorang pribadi kita mempunyai tanggung jawab secara moral untuk melakukan hal-hal seperti ini, karena mereka mempunyai masa depan yang harus kita perjuangkan. Nah, setelah buku ini keluar, apakah seorang BP melihat setelah gantung sepatu nanti akan memilih profesi menjadi penulis? Sejujurnya saya belum tahu, karena di samping menjadi pemain bola, ada beberapa passion saya yang memang saya geluti sudah lama ya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya pengen jadi penulis, karena sebenarnya ini bagian dari hobi saja buat saya gitu. Tapi ada kemungkinan.
Tapi mungkin saya akan tetap di jalur sepak bola, mungkin jadi pelatih atau sebagainya. Tapi kalau penulis, saya sendiri belum tahu karena saya belum tahu responnya bagaimana ini. Tapi itu tidak menutup kemungkinan. Jadi kita lihat saja nanti, saya belum tahu. Anda pernah bernazar ketika putri terakhir Anda lahir, Anda akhirnya lari pagi di pasar Minggu ya, kalau tidak salah. Nah, bisa Anda ceritakan nggak tentang pengalaman itu? Apakah orang-orang banyak gitu yang melihat, wah BP ini kenapa? Gitu? Ya, waktu itu istri saya mengandung di Malaysia. Kemudian ketika usia 8 bulan saya pindah ke Jakarta, dan saya pernah bilang bahwa kalau anak saya lahir dengan selamat, istri saya selamat, maka saya akan lari dari rumah sakit sampai ke rumah. Gitu. Dan anak saya lahir di Menteng, yang rumah saya di daerah Pasar Minggu. Gitu. Akhirnya saya nggak tahu berapa hari setelah itu saya lari dari rumah sakit Bunda di Menteng sampai ke Pasar Minggu. Waktu itu kalau nggak salah 1 jam ya. Hari itu sore hari, panas-panas. Ya banyak orang lihat, banyak orang ini. Tapi mereka mikirnya mungkin saya lagi latihan aja. Pada sebenarnya itu nazar yang saya lakukan. Ingin mengenal Sok Pamungkas lebih dalam? Dapatkan buku ini di toko Gramedia terdekat di kota Anda.